Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kismulki Aulia dari Pendidikan Biologi 7C. Di sini saya akan memaparkan sebuah jurnal internasional hasil analisis saya yang berjudul Our Science Comic, a Good Medium for Science Communication, The Case for Public Learning of Nanotechnology, atau yang jika saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk judul skripsi, yaitu pengaruh penggunaan komik sains sebagai media komunikasi sains dalam pembelajaran publik nanoteknologi. Perlu saya sampaikan bahwasannya jurnal internasional yang saya analisis ini bukan murni jurnal pendidikan biologi, namun lebih ke ilmu pengetahuan secara umum yang dalam proses penelitiannya itu melibatkan beberapa orang siswa dalam pengambilan sampelnya. Selanjutnya ada identitas jurnal. Yang pertama ada penulis Sun Van Lin, Huan Xianglin, Ling Li, dan Larry Deyor. Tahun terbit 2015, jurnal International Journal of Science Education Part B, ada volume 5 nomor 3 halaman 276 sampai 294. Di sini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan. Keterlibatan publik dalam sains dan komunikasi sains ini secara bertahap ditekankan di banyak negara, dari mulai media cetak sampai media lain seperti internet, merupakan sumber utama informasi untuk pembelajaran sains informal. Hal ini dikemukakan oleh Falk dan kawan-kawan pada tahun 2007. Minat dan kesenangan peserta didik dalam sains merupakan faktor yang dominan untuk mempengaruhi keterlibatan mereka dalam sains. Oleh karena itu, komunikator sains memiliki tanggung jawab yang besar untuk menemukan media yang efektif yang mampu membangkitkan minat dan kenikmatan masyarakat terhadap sains ini. Di antara berbagai media cetak, komik dianggap sebagai sarana yang potensial untuk menyampaikan informasi ilmiah karena humor dan ciri khas komik ini dapat menarik perhatian, minat, dan kesenangan banyak orang. Namun, studi empiris yang menyelidiki pengaruh komik dalam sains dan komunikasi masih terbatas. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa humor dapat meningkatkan motivasi emosional dan intrinsik positif pembaca untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Meskipun peneliti pendidikan sains ini menganggap komik sebagai alat potensial untuk pembelajaran sains, studi yang mengeksplorasi efek komik terhadap komunikasi sains ini untuk publik masih langka, terutama untuk mengkomunikasikan tentang teknologi baru atau nanoteknologi ini. Yang saat ini banyak bukti dari beberapa negara yang mengembangkan nanoteknologi telah menunjukkan bahwa kebanyakan orang kurang memahami dasar teknologi ini. Pengetahuan tentang nanoteknologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan telah meningkatkan secara drastis setelah pertengahan tahun 2000-an. Namun, pemahaman masyarakat tentang nanoteknologi ini tampaknya tidak berubah. Masih banyak orang yang kurang memahami terhadap nanoteknologi ini. Pengembangan komik sains didasarkan pada 3 pertimbangan untuk meningkatkan pembelajaran sains. Ada pembelajaran melalui humor, pembelajaran melalui kontekstual, dan pembelajaran yang divisualisasikan. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan komik sains sebagai media komunikasi sains dalam pembelajaran publik nanoteknologi. Yang kedua ada bagaimana dampak dari penggunaan buku komik dan buku teks dalam pembelajaran publik nanoteknologi. Yang ketiga ada bagaimana persepsi masyarakat tentang penggunaan komik sains sebagai media komunikasi sains dalam pembelajaran publik nanoteknologi. Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui pengaruh penggunaan komik sains sebagai media komunikasi sains dalam pembelajaran publik nanoteknologi.
Yang kedua, mengetahui dampak dari penggunaan buku komik dan buku teks dalam pembelajaran publik nanoteknologi. Yang ketiga, mengetahui persepsi masyarakat tentang penggunaan komik sains sebagai media komunikasi sains dalam pembelajaran publik nanoteknologi. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Dari 194 peserta, 55%-nya adalah laki-laki, sisanya adalah perempuan. Kemudian 74% adalah jurusan non-sains. Di pendidikan terakhir mereka ada SMA dan universitas. Latar belakang pendidikan mereka adalah SMP 15%, kemudian SMA 32%, universitas 42%, dan sekolah pasca sarjana ada 11%. Nah, untuk desainnya menggunakan desain kuasi eksperimental. Metode campuran digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi dari dua bentuk komunikasi sains ini tentang nanoteknologi untuk melibatkan pengembangan buku teks dan buku komik dengan konten serupa dan kemudian mengevaluasi produk tersebut. Nah, jadi buku teks ini sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan 3 instrumen sebagai pretest dan posttest kelompok eksperimen, yaitu komik dan pembanding, yaitu buku teks. Yang pertama, tes yang pertama itu berisi 26 item pilihan ganda dan digunakan untuk menilai dan mengukur pengetahuan publik itu sudah sejauh mana. Kemudian kuesioner yang kedua berisi 4 poin skala Likert yang dibagi menjadi 2 subskala, yaitu subskala untuk mengukur kepercayaan dan subskala manfaat serta resiko. Nah, yang ketiga ada kuesioner PELPS. PELPS itu persepsi emosional masyarakat terhadap pembelajaran sains. Ini berupa angket. Nah, 2 instrumen pertama itu sudah dikembangkan dan divalidasi dalam penelitian sebelumnya. Untuk PELPS ini dikembangkan dan divalidasi dalam penelitian kali ini. Selain itu, 7 pertanyaan jawaban singkat menyertai instrumen dalam posttest untuk menyelidiki persepsi emosional peserta ini dalam pembelajaran nanoteknologi ini seperti apa, serta pengalaman belajar mereka, kemudian menggunakan media yang ditugaskan seperti apa. Kemudian untuk analisis data, untuk uji berpasangan menguji pengaruh kedua media komunikasi sains. Di sini kan menggunakan buku teks ya sebagai pembandingnya terhadap publik pengetahuan dan sikap terhadap nanoteknologi dan persepsi emosional belajar sains. Untuk menguji efek media analisis covariance digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil pretest dan posttest dari kedua kelompok. Data kualitatif diberi kode dan diklasifikasikan untuk deskriptif statistik. Selanjutnya, kode dengan frekuensi yang lebih tinggi digunakan untuk menghasilkan kategori deskriptif. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan. Tabel yang pertama ini merupakan hasil uji tes yang pertama itu untuk mengukur sejauh mana pengetahuan mereka tentang nanoteknologi ini. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kelompok antara kelompok buku teks dan buku komik ini membuat keuntungan signifikan antara pretest dan posttest dalam pengetahuan mereka tentang nanoteknologi melalui membaca buku teks atau buku komik. Bisa kita lihat di situ hasil deviasi standar kelompoknya di buku teks ada 1,60 dan di buku komik 1,84. Di sini ada tabel kedua untuk mengukur kepercayaan serta manfaat dan resiko. Setelah terlibat dalam pembelajaran tentang nanoteknologi, sikap kedua kelompok terhadap keuntungan nanoteknologi adalah signifikan dan positif. Meskipun skor dari keempat subskala ini meningkatkan setelah pembelajaran, hanya skor kepercayaan pada ilmuwan yang meningkat secara signifikan untuk kedua kelompok. Data wawancara peserta mengungkapkan bahwa pemahaman mereka tentang konten nanoteknologi didasarkan pada kedua media tersebut.
membuat mereka memiliki keyakinan dalam menilai karya ilmuwan dan dengan demikian meningkatkan kepercayaan mereka terhadap para ilmuwan. Berikut adalah tabel yang ketiga. Ini merupakan hasil uji Phelps, yaitu persepsi emosional masyarakat terhadap pembelajaran sains ini berupa angket. Bisa kita lihat di sini tidak meningkat secara signifikan, baik dari kelompok yang menggunakan buku teks atau yang menggunakan buku komik. Tanggapan atas pertanyaan jawaban singkat mengungkapkan bahwa lebih dari 80% peserta dari kelompok teks itu 82%, kemudian dari kelompok komik 85% memiliki persepsi emosional yang positif, yaitu kenikmatan, kegembiraan, dan rasa suka dari pembelajaran tentang nanoteknologi ini dengan kedua media. Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa memperoleh pengetahuan baru dan penerapan nanoteknologi ini tidak hanya membuat mereka senang, tetapi juga memuaskan keingintahuan mereka. Nah, di sini dijelaskan bahwa signifikansi empiris dari studi ini adalah sejauh ini mungkin studi pertama yang menyelidiki secara sistematis dampak dari komik sains pada komunikasi publik tentang nanoteknologi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku komik sama efektifnya dengan buku teks biasa. Hanya saja untuk komunikasi sains ini yang diteliti tidak hanya dalam hal peningkatan pengetahuan dan stimulasi minat belajar saja, tetapi dalam membangkitkan sikap yang lebih positif terhadap topik tersebut. Pemahaman publik tentang nanoteknologi ini tampaknya membuat peserta lebih percaya diri dalam menilai iklan untuk produk nano dan laporan ilmuwan. Alasan pertama yang mungkin adalah kedua media yang dikembangkan berdasarkan prinsip pembelajaran orang dewasa tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan umum yang menyediakan konten yang komprehensif, meskipun menggunakan representasi yang berbeda. Nah, Jarvis mengemukakan bahwa menyarankan konten untuk pembelajaran orang dewasa ini harus dirancang relevan dengan pengalaman atau masalah yang menciptakan kebutuhan untuk belajar. Nah, alasan kedua, mengapa buku komik dan buku teks ini sama efektifnya, mungkin menyebabkan kesamaan dalam pengetahuan dan sikap dari kedua kelompok adalah kemampuan orang dewasa ini untuk terlibat dalam pemikiran abstrak. Tidak seperti anak-anak, orang dewasa mampu berpikir abstrak dan membangun gambaran mental melalui pemahaman makna teks dan menghubungkan makna ini dengan pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan pertama tentang pengaruh yaitu pengaruh penggunaan komik sains sebagai media komunikasi sains dalam pembelajaran publik nanoteknologi ini menunjukkan bahwa komik secara signifikan mempromosikan pengetahuan orang awam dan sikap terhadap nanoteknologi. Itu dicatat bahwa buku komik meningkatkan minat dan kesenangan peserta dalam belajar. Kemudian yang kedua itu mengenai dampak. Tercatat bahwa buku komik meningkatkan minat dan kesenangan peserta dalam belajar, sedangkan buku teks itu menurunkan minat dan kesenangan mereka. Lebih banyak membaca komik yang tertarik mempelajari nanoteknologi melalui komik daripada pembaca teks yang tertarik untuk belajar melalui teks. Kemudian poin yang ketiga itu persepsi. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua media tersebut dalam aspek pengetahuan dan sikap, namun hasil persepsi emosional menunjukkan bahwa komik sains ini berpotensi mengembangkan minat dan kenikmatan berkelanjutan masyarakat awam terhadap pembelajaran sains dengan membaca komik.